Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kota Sawalunto. Kota Sawalunto itu dilekukan seperti kondisinya Kuali. Ini adalah Masjid Agung Nurul Islam Sawalunto. Ya, kita lihat mampir. Nan kuat raso pareso nan elo budi bahaso nan kuat raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali aranginang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali ranginang bakato urang. Jiko dirantau taraga babalia rumah nan gadang manunggu pulang. Jiko dirantau taraga babalia rumah nan gadang manunggu pulang. Kuang tandike jadi saksinya indahnya. Ini adalah Museum Kereta Api Sawalunto. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samuragamnya. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samuragamnya. Iko pusaka nagari kita Beli tiket. Minang yosana kita bahasamo iko pusaka nagari kita dirana minang. Tahun berapa nih Bang kereta api ada di sini? Kita bahasamo. Jadi di sini Sawaluntonya ada 5 jalur kereta api. Ini untuk bisa memindahkan jalur dari 1, 2, 3 ya Bu ya. Dan juga bisa untuk pelayanan untuk langsir Bu, langsir yang merah. Ini ada juga untuk sinyal. Jadi ini fungsi sinyal ini bisa untuk depan dan juga pelayanan pusat. Jadi setiap stasiun nyambung semuanya Bu, nyambung semua. Nah, inilah rumah wesel ya Bu ya, rumah wesel. Nah, jadi ini di sinilah Bu fungsinya supaya kereta nggak bisa ini supaya nggak beradu gitu kan, beradu. Wesel. Oh jadi di dalam ruangan ini untuk menyetel apanya? Iya, dia nyambung Pak. Ini ada sebenarnya kawatnya juga. Bisa permisi ntar Pak. Ini ada kawatnya. Nah, dulu kawat. Nah, ini kawat. Nah, ini kawatnya. Kawatnya sebenarnya nyambung Bu sampai ke sana. Nah, kalau dulu jadi setiap ini dulu kan nggak ada jalan raya nih. Dulu nggak ada jalan raya, itu ada kawat semuanya melintang sana Bu. Melintang. Itu ada besi nongol Pak. Ada besi nongol itu kecil. Nah, itu sebenarnya tempat kawatnya Pak. Nah, kawatnya. Jadi dia nyambung Bu semuanya. Nanti ada pelayanan tempatnya ada wesel kayak gini Pak. Nih, nah. Kayak gini. Ini kalau kita ngomong-ngomongnya nih kepala barunya Pak. Ini masih asli nih zaman Belanda Pak. Oh, ini kalau kepala yang baru ini, namanya. ya. Nanti ada periode kedua petak lagi Bu.
bulat juga, cuman dia nggak kayak gini bulat, nggak kayak bola, biasa aja gitu. Zaman Belanda. Nih di tempat nanti untuk mindahin ini, mindahkan jalur spurnya. Iya. Saya pikir disetir Di masinisnya? Enggak pak. Di masinisnya cuma ngikutin ini aja, ngikutin jalur relnya aja ya pak ya, jalur relnya aja. Ayo pak, kita ke situ. Nah. Oke pak, jadi selamat datang juga ya pak ya, grupnya di Museum Kereta Api. Jadi yang ini kita tampilin nih pak, ini ada berapa gerbong. Kalau yang ini replika ya pak ya. Oh ini Yang replika hitam, ya? Ini replika. Oh ini replika. Replika S1060. Itu asli? Yang itu masih asli pak. Asli, Kalau ya? yang biru itu untuk dulunya pernah dipakai untuk air, pernah juga dipakai untuk minyak sawit ya pak ya. Minyak sawit dulunya. Kalau yang hijau itu gerbong mak hitam rakitan tahun 1920 pak. 1920 untuk bawa penumpang untuk kereta wisata. Nah, itu juga hampir sama. Itu pernah dijadikan resto mak hitam dulunya. Resto mak hitam itu apa? Kafe dulunya pak. Kafe. Kereta api itu kan mak hitam. Kafe dulunya. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang jadiin koleksi aja. Kenapa Di kereta api itu tidak jalan lagi di apa? di Saulunto. Saulunto. Jadi dulunya kereta api ini kan berfungsi cuma untuk pengangkutan batu bara dulunya pak. Dari zaman iya batu bara. Jadi batu bara udah nggak produksi lagi. Udah nggak ada lagi pak pengangkutan batu bara lagi. Di tahun 2000-an udah habis. Habis. Nah, itu ada juga pak gerbong-gerbong lama. Jadi gerbong untuk pengangkutan batu bara nanti bapak bisa lihat di situ. Oh ini ya. Ini dia. Ini untuk pengangkutan batu bara nih, Pak. Ya? Ini pengangkutan batu bara gerbongnya. Ini udah periode ketiga ya, Pak ya. Periode ketiga. Tahun? Kalau ini udah tahun 70-an, Pak. Tahun 70-an. Kalau itu udah tahun ya 50-an. Kalau yang di belakang sekali itu baru masih zaman Belanda. Zaman Belandanya. Jadi dari Umbilin lewatnya mana tuh? Nih, Pak. Ini tembus sana, Pak. Kalau pemuatan batu baranya sampailah ke itu dekat silo. Dekat silo itu. Silo sana. Silo. Mana tuh? Itu ada yang itu, yang tinggi. Oh, itu bangunan Ya bangunan itu. Itu cuma tahun 80-an, Pak. Kalau yang zaman Belandanya ada di belakang silo. Belakang silo. Di sanalah muat batu baranya nanti di situ ya, Pak ya. Iya. Setelah batu bara diambil dari utara sebelah sana, dibawa kemari, Pak, untuk penumpukan batu baranya. Oh, itu. Nah, penumpukan batu baranya. Ini kayu ya? Kayu, Pak. Kayu? Kayu. Oh, kayu. Kayu. Bukan besi ya? Bukan. Cuman sebagian rakitannya besi. Ini kayu. Nah, inilah Pak gerbong kalau jadi besok rencana mungkin di bulan 9 besok Pak kereta wisatanya jalan, Pak. Oh, bulan 9. Nah, kereta wisatanya Dulu bulan ada 9. aku lihat masuk kereta. Ya 2013 pernah jalan sih, Pak. Masuk, silakan masuk, Pak. Nah, ini khusus penumpang ya, Pak. Khusus penumpang untuk 31 penumpang. Nah, ini rencananya insya Allah kalau jadi di bulan 9 nantinya, Pak. Tahun 2022. 2022 ini bulan 9. Nah, ini ada ruangan VIP. Tapi apanya masih bagus? Apa? Jalurnya? Jalurnya. Jalurnya nanti kita sekitar 9 kilo, Pak. 9 kilo PP nantinya. Dari stasiun Saulunto sampai ke stasiun Merklaban nantinya. Stasiun Merklaban. Nah, ada sih Solo ada stasiun juga. ada juga stasiunnya, cuman dari Saulunto, dari Silungkang, desa Silungkang itu sampai ke Solo itu jalurnya masih belum ini Pak, belum ready lah Pak ya, belum ready. Cuman yang udah ready dari stasiun Saulunto sampai stasiun Merklaban. Saya udah sering ngecek ke sana. Saya ngecek pakai ini Pak, pakai Quick. Itu hidup tuh? Hidup, Quick hidup. Ini yang putih Bu, yang putih ini dekat ini. Yang dekatnya. Ya, yang putih ini dekat. Ini untuk pengecekan jalur saya, Pak. Jadi saya baru pernah jalan tuh, Pak. Tiap hari saya jalan benar pakai ini. Sebenarnya bisa sih bawa tamu karena sekarang hari pasaran. Bannya ban itu ya? Iya, ban ini, ban mobil sama ban kereta. Nanti kalau di jalur rel, kita kan pakai ini, Pak. Turun relnya. Ya, ini kan udah turun relnya.
Ini udah bisa jalan nih Pak, sampai ke sana udah bisa jalan, sampai ke pintu lubang. Apa namanya nih? Ini quick Quick namanya. Quick ini fungsinya fungsinya untuk pengecekan jalur aja Pak, pengecekan jalur. Kadang sesekali kalau tamu pingin sampai ke pintu lubangnya, lubang kalamnya bisa diantar Pak kayak ini. Mesin mobil apa nih? Ini mesinnya dompeng Pak, mesin dompeng diesel. Diesel. Dirancang kayak gini ya. Dirancang oleh PT KAI Pak. KAI yang merancang Kereta Api Indonesia. Ya kita bisa masuk Pak ke ini ke dalam. Boleh. Oke. Nah inilah Pak stasiun kereta api. Jadi stasiun kereta api ini ya, nah, stasiunnya ini stasiun sejak zamannya Belanda dulu di era tahun 1894 ready-nya dulu Pak untuk pengangkutan batu baranya. Jadi tak lepas dari itu memang dulunya Belanda Pak menemukan batu bara di Solunto di era tahun 1868 dulunya Pak ya oleh William Hendrik de Graaf. 1868. Setelah 1868 mereka survei, mereka buatlah jalur kereta dari Kota Padang sampai Kota Solunto yang kurang lebih jaraknya sekitar 200 kilo lah Pak ya, 200 kilo. 200 kilo itu pekerjaannya dari tahun 1887 Pak. Ya. 1887 sampai siapnya 1892. Oh 5 tahunan ya? 1892. 1892 tuh belum nyampe ke Solunto Pak, belum sampai ke Solunto nih, sampai stasiun ini. Baru sampai di Mereklaban. Dari Mereklaban itu karena itu ada bukit, jadi mereka nembus bukit selama 2 tahun Pak. Buatlah terowongan yang panjangnya kurang lebih 828 meter. Inilah yang mereka kerjakan. Itu ada terowongan itu Pak, itu fotonya. Mereka mengerjakan lubang terowongannya. Nah ini sini Bapak bisa lihat ada foto-foto lama. Jadi ini kita dapat dari berbagai sumber ya Pak ya. Ada dari Andri, dari Kitplan, dari Belanda sendiri ya Pak ya, foto-foto lama nih Pak ya. Nah inilah Pak. Jadi terlepas dari itu memang pekerjanya memang didatangkan dari seluruh Indonesia dulunya Pak. Dari seluruh Indonesia, kerja paksa Rodi dulunya ada kurang lebih ribuan dulu didatangkan untuk melakukan pekerjaan jalur rel kereta api. Setelah itu di tahun 1892 mereka penambangan Pak ya, penambang batu bara, mereka mengerjakan ambil batu bara dulunya. Ini apa nih? Ini batu bara Pak. Oh, ini batu bara. Ya ini batu bara. Jadi Solunto Ini asli? masih asli Pak batu bara. Ini cuman kita lihat aja. Ya batu bara. Jadi Solunto memang terkenal dengan batu bara yang kualitasnya yang lebih bagus ya Pak ya. Bagus lebih tinggi. Ya ini kita clear aja Pak. Kita clear ya. Kalau aslinya dia memang kilat kok Pak. Nih Pak, kalau kita pecah, ini aslinya. kan memang mengkilat. Memang kilat ya aslinya. Dan tak lepas dari itu, pekerjaan ini selama 2 tahun mereka menembus bukit ini, dan juga pekerjaannya memang didatangkan juga Pak. Ada dari Tionghoa, Cina juga sendiri Pak, Singapura. Nah ini Pak, foto-foto lama pengangkutan dulu batu bara, lokomotif. Jadi Solunto memang Pak di era-era tahun 18-an itu Solunto udah dibilang kota yang cukup modern dulunya Pak. Kota tua Solunto. Kota tua, ya. Kota tua ya? Ya, kota tua. Dan juga di era tahun 18-an itu Solunto ini sebenarnya udah terang benderang Pak. Mereka udah punya pembangkit listrik tenaga uap dulunya. Ini dia Pak fotonya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga uap yang ada di dekat sini, yang sekarang jadikan Masjid Agung Pak. Oh itu. Yang menara tinggi itu, yang menara masjid itu. Nah, itu dulunya cerobong asap PLTU. Ya tahun. Itu ada tulisan tanah milik kereta api. Iya, jadi itu di tahun 1894 Pak. Jadi Solunto dulunya 1894 udah terang benderang dulu Pak. Cuman ini berlaku sekitar beberapa tahun. 1924 PLTU-nya pindah daerah Salak Utara sana. 1924 karena debit airnya cukup deras di sana ya Pak ya. Dan juga penambangan memang mayoritas banyak di daerah utara sana. Mana lagi? Ini ada koleksi juga Pak. Ini ada koleksi dari PT KAI. Nah ini ada bermacam baju marsinis dulu. Ada timbangan, ada timbangan untuk ini barang. Ini ada roda pedati. Jadi roda pedati ini fungsinya untuk pengangkutan batu bara juga dulu Pak di tahun 1892 sampai 1894 dulunya Bu. Jadi sebelum aktivitas transportasi kereta api di Solunto ini pakai pedati dulu sampai ke Mereklaban. Jadi siapnya kemarin kan
tahun 1892 baru siap jalur rel kereta api sampai Merklaban. Dari Merklaban sampai Saulunto itu selama 2 tahun mereka mengerjakan bukit tadi Pak, baru nyampe ke sini. Ya, di tahun 1894 baru mereka pakai kereta lagi Bu. Kalau dulu pakai Robedaki. Jadi penambangan dulu kan di era tahun 1892 udah mulai produksi dulu. 1891 udah mulai penambangan dulu. 1892 udah produksi batu bara. Wedati. Ini timbangan nih. Timbang barang juga. Ini alat-alat kereta api, Pak. Ya. Ini juga ada alat-alat untuk kereta api, ada mur, ada baut, ada pistol suar. Ya, Pak ya. Ini ada pistol. Ya, untuk ngasih sinyal ya, Pak ya. Ini ada dongkrak, ada kunci-kunci, ada untuk mengangkut rel ya, Pak ya. Ada trompet, Pak, ada trompet dulunya. Berapa banyak mati? Yang apa? Kalau di apa nih? Yang meninggal, Pak? Iya. Kalau yang meninggal memang cukup lumayan banyak ya, Pak ya. Ada sekitar ribuan juga. Listrik apa? Ini listrik zamannya dulu, Pak. Listriknya listrik dulu. Jaringan listrik dulu. Nah, inilah koleksi kita, Pak. Ada gerinda, ada mesin tik. Wih, Ada kunci pas, ada indikator Morse ya Pak ya, ada Morse. Jadi Morse inilah yang berfungsi untuk kalau di memberitahukan kalau di pesawatnya black box-nya lah ya kan, black box-nya ya Pak ya, black box. Ini lampu lentera. Lampu lentera ini setiap vessel Pak, setiap vessel tadi ada lampu lenteranya. Untuk di malam hari ya Bu ya, untuk di malam hari. Ini ada telepon lama. Telepon zaman dulu ya. Zaman dulu. Itu dia. Ya, telepon engkol ya Pak ya, telepon engkol. Tadi kan. Ada tedolit zamannya dulu juga, tedolit. Tedolit. Apa ini telolitnya? Tedolit ya, tedolit untuk ngukur itu Pak, jarak. Ini baterai telepon engkol. Baterai. Oh, udah ada baterai ciptakan dulu ya? Iya, udah ada Pak. Itulah telepon engkol. Ini onderdil di dalam ini Pak, dalam jam besar tadi Pak, jam itu. Jam di stasiun. Kalau jam itu masih asli Pak, sama yang di luar juga masih asli. Hampir sama sih. Yang di luar tadi ada Masih jam, asli. Ya, masih asli. Hampir mirip kayak di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan Romawinya beda Pak. Romawi kita empatnya kan itu satu sampai 4 kali ya Pak. Sama? Nah, sama di Bukit Tinggi. Nah, sama yang Bukit Tinggi. Ini jamnya Bu. Ini jam asli. Nah, ini timbangan Bu. Ini timbangan. Ini jamnya Bu. Ini jamnya. Nah, inilah kondisi dalam terowongan Pak. Nah, ini kondisi dalam terowongan. Ya, ini kondisi dalam terowongan. Kalau terowongannya masih bagus, saya udah periksa. Saya kemarin pakai ini. Saya ada buat videonya kemarin Pak. Saya buat videonya. Kirim videonya. Ini. Minta Bang. Ini Pak. Nih. Nah, ini lokasi stasiun Merklaban. Stasiun Merklaban. Nah, ini jalur relnya Pak. Itu rencana nanti kalau jadi pengembangan kita akan menempuh jarak kurang lebih 9 kilo PP nantinya. Ini kan jam dari Belanda nih kan? Iya, zamannya Belanda. Kenapa Belanda dari jam itu angka 4-nya kok? Itu apa? Itulah Pak. Kalau dulu memang angka Romawinya kan memang kayak gitu dulunya Pak. Oh, bukan kalau sekarang kan angka 5 kurang 1 kan? kurang 1. Sama yang di depan tuh Pak. Oh iya gitu ya. 4 garisnya. Ya 4 garisnya. Terowongan rupanya. Ya terowongan. Terowongannya panjang 828 meter. Wih, hampir 1 kilo. Ya. Kita bisa nih. Kalau Pak, naik dari situ tuh berapa bayar itu? Naik pakai apa itu? naik pakai ini besok. Saya kurang jelas ya Pak ya. Kurang jelas. Kalau ceritanya mungkin sekitar 10-15 ribu lah Pak. Enak lah, itu jalan Ya, kan? iya. Mau lihat kita mak hitamnya Pak? Mak hitam tuh, lokomotifnya? Boleh. Yang aslinya. Nah, yang aslinya kita bisa lihat yang aslinya. Agak dekat sana. Oke Pak. Jadi di Saulunto ini Pak, kita di bawah dinas peninggalan bersejarah dan permusiuman Kota Saulunto, kita ada 6 museum yang kita kelola di sini Pak. 6 museum. 1 museum kereta api,
satu lagi lubang tambang Suro, dan satu lagi Museum Gudang Ransum. Dan ada 3 lagi museum budaya, museum tari, museum musik, dan museum etnografi kayu, ya Pak ya. Etnografi kayu. Cuman yang sering dikunjungi oleh para wisatawan itu 3 museum ya Pak ya. Museum kereta api, museum Gudang Ransum, dan museum kereta api. Oh, ini asli gerbongnya. Ini asli lokomotifnya Pak, mak hitam. Ini bahan bakarnya dari batu bara Pak. Bahan bakar dari batu bara. Ini masih hidup loh Pak. Hah? Masih hidup sampai sekarang. Hidup nih. Masih hidup. Cuman kalau mau dihidupin 4 jam dulu Bu, dibakar dulu. Ya, dibakar dulu. Batu bara Bu. Bahan bakarnya batu bara. Ini mak hitam yang seri E1060. Jadi di tahun beraktivitas sampai tahun 1996 dulunya aktivitasnya. Cuman kalau setelah tahun 1996 dibawa lagi lah mak hitam nih ke Ambarawa dulunya. Ambarawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berganti dengan lokomotif diesel dulunya Pak. Seri E204 yang ada sekarang di stasiun Solo. Diesel. Tahun 2008 pulang kampung lah mak hitam dari Ambarawa dibawa pulang lagi ke Solunto 2008 karena dijadikan untuk museum, karena kita dirikan museum kan 2005 dulunya oleh Pak Yusuf Kala dulunya. Ini kalau jadi besok mungkin nanti di bulan 9 nanti Pak Bu, bulan 9 untuk wisata nantinya Pak. Kita jarak tempuh kurang lebih 9 kilo nanti PP Pak. 9 kilo PP. Itulah gerbongnya yang hijau tadi. Yang hijau tadi itu gerbongnya. Kalau hidup nih masih hidup. Cuman stumnya kurang naik kemarin. Hidup masih bisa jalan juga. Kemarin udah datang dari tim-tim Ambarawa. Rencana kalau jadi mungkin habis Lebaran ini mereka membetulin ini. Ya kan? Launchingnya mungkin bulan 9 nantinya. Launchingnya. Bulan 9 ya? Bulan 9 tahun ini Bu. Lebaran tahun depan bisa naik kereta. Insya Allah Bu, amin. Cuman memang jalur relnya memang dari Sulungkang sampai Solo memang kurang bagus. Cuma yang dari sini dari Solunto sampai Merklaban udah bagus. Udah bagus Pak. Inilah Pak bahan bakarnya. Batu bara. Bahan bakarnya. Ya, batu bara. Bahan bakarnya kita lihat bahan bakarnya. Batu bara. Siapa mau batu bara boleh sih ambil, boleh. Tapi kalau ngidupannya kan dibakar nih kan? Ya Pak, dibakar. Bisa tuh bahan bakar kayak apa? Kompor, masak. Masak. Jadi orang daerah sini masak enggak pakai batu bara nih? Dulunya iya Pak, sekarang udah enggak lagi ya Pak ya, sekarang enggak hitamnya, lagi ya. sekarang pakai gas Kalau ya. pakai batu bara ini kan ini cepat habis ini Bu periuknya. Bolong ya? Ya cepat bolong karena cukup tajam asapnya Pak. Iya, apinya tajam. Iya. Bocor. Bocor. Habis ini wisata. Ya Pak. Baru inilah Pak yang kita bisa tampilkan tentang sejarah perkereta-apian Solunto. Jadi di Solunto ini nanti Bapak kalau mau ada berapa lagi objek sejarah nanti bisa ke lubang tambang Suro. Nanti lubang tambang Suro itu Bapak bisa lihat tentang cara pengambilan batu bara underground bawah tanah. Bawah tanah itu udah buka Pak, udah buka. Nanti Bapak nanti disediakan safety, ada sepatu bot, ada helm nantinya. Nanti Bapak Ibu, adik-adik nanti didampingin di sana. Didampingin masuk ke terowongan yang panjangnya kurang lebih untuk wisata 186 meter yang bisa dikunjungin. Ya. Kedalaman 30 meter nanti, cuman kedalaman. Ya sebenarnya lubangnya jauh, ada 6 level ke bawah. Ada 6 level, mereka bertrap-trap. Jadi yang kita kunjungi cuma level 1 aja nanti Bu. Iyalah. Level 1 aja. 186. Ada oksigen enggak? Ada, kita di dalam udah pakai blower nanti di dalam. Oh. Nah, ada pakai oksigen. Kita ada pakai oksigen, di dalam udah diperiksa. Saya sendiri kan orang tambang sebenarnya. Perangkat tambang sudah sering ngecek gas, Pak. 2007 saya yang buka dulu lubang tambang tuh Pak, 2007 untuk jadikan objek wisata. Jadi saya di sini baru pindah juga Bu, 2 tahun dipindahin di sini. Suruh bawa kereta rencananya Bu, kalau jadi ya Bu ya, kalau jadi itu yang kereta quick. Itulah. Oke. Kalau keadaan di dalam insya Allah aman Bu, di dalam enggak ada ini apa. Cuman kalau cerita-cerita horor gininya memang dulunya memang waktu itu kita ada yang menemukan tulang belulang dulu di situ.
tulang belulang manusia. Cuman udah kita ambil, udah kita kumikan lagi. Tapi di dalam terang kok Bu, di dalam terang semua. Di dalam udah ada CCTV-nya semuanya. Kita nanti didampingi kok Bu, didampingi. Jadi disitulah dulunya awal dibangunnya. Jadi di Salunto ini dulu ada 5 dulu Pak tambang daerahnya. Ada tambang Sugar, ada Perambahan, Sigalut, Lurah Gadang, dan Sungai Durian. Jadi Belanda dulu udah tahu berapa deposit batu bara yang ada di Salunto nih. Ada kurang lebih 200 juta ton lebih dulu batu bara yang terkandung di Salunto. Nah, jadi yang udah diambil, kalau kita hitung lagi Bu ya, dari Belanda ngambil sampai kita Indonesia ambil batu bara di Salunto dari tahun 1891 sampai sekarang itu baru tampil 100 juta ton baru Bu. Nah, jadi masih ada 100 juta ton lagi yang tergantung di Salunto. Cuman kalau cara pengambilan batu bara enggak cara yang lebih modern lagi, mungkin enggak sesuai dengan biaya kosnya lagi Bu ya. Nah, karena kan di Salunto kan memang kebanyakannya underground Bu, bawah tanah. Jadi biaya kos untuk ambil batu bara bawah tanah kan cukup tinggi Pak daripada areal tambang terbuka. Biasanya kan ada tambang terbuka. Kalau tambang terbuka kan kita biasanya cuma ada Bukit-bukit ya main blasting aja, main bom tinggal ngambil keruk pakai alat berat. Kalau di tambang dalam kita kan harus ada suplai udara oksigen di dalam, oksigennya, airnya ya kan mau kita sedot lagi. Itulah biayanya yang cukup tinggi di sana. Dan juga pemblastingan juga ada di dalam itu Bu. Pemblastingan. Insya Allah lah Bu, nanti yang di Lubang Suro, nanti juga di setelah Lubang Suro ada lagi tempat makannya Bu. Pak, tempat makan ya Museum Gudang Ransum 100 meter lah dari Lubang Suro tuh. Itu tempat dapur umum. Jadi di sanalah tempat makan. Jadi satu harinya di sana bisa masak. Belanda dulu lebih kurang 4 ton beras satu harinya. Nah, mereka masak pakai kuali-kuali besar. Jadi mereka masak dapat steam dapat uap dulu. Di Salunto dulu udah dibilang dulu cukup modern ya Bu ya, cukup modern. Mereka udah punya listrik sendiri. Ya, punya listrik sendiri, punya rumah sakit besar dulunya Bu di sini. Dokter-dokternya dari Cina, dari Belanda dulunya. Jadi dulunya di era-era tahun 18-an itu Bu ya, Salunto ini ibaratnya Eropanya dulu di sini ya. Eropanya dulu di sini. Dan juga Salunto inilah untuk membuat Eropa terang benderang tuh dari Salunto dulu batu baranya ini dulu kan. Ibu bisa lihat tuh penemu batu bara, ada juga fotonya di sana. Ada di sana udah lengkap, ada gudang padinya Pak di Museum Gudang Ransum tuh. Ada gudang esnya ya kan. Ransum. Museum Gudang Ransum, dapur umum dulunya. Karena masak-masak anak-anak kecil-kecil ini buat ngupas-ngupas ubi kayu, ngupas-ngupas bawang nanti di sana. Nanti bisa di sana ada audio visual, nanti bisa nonton juga di sana audio visualnya. Audio visual. Bisa juga kalau mau nonton di sini audio visual tentang kereta api boleh juga. Mau nonton? Nanti Om hidupin. Oke, kita nonton Pak. Oke. Pada abad pertama, Sawalunto menjadi salah satu kota penghasil batu bara yang mampu menopang kebutuhan batu bara dunia selama kurang lebih 100 tahun. Hal ini tidak lepas dari peran transportasi yang menggunakan jalur kereta api. Pembangunan rel kereta api ini dimulai pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 Juni 1987 hingga 1 Februari 1990 dengan panjang jalur mencapai 155,5 km, yaitu dari pelabuhan Emmahaven atau Teluk Bayur hingga stasiun kereta api Sawalunto. Pembangunan jalur kereta api dari Wonoklapan sampai Sawalunto mencapai waktu 2 tahun. Hal ini dikarenakan jalur yang dilalui cukup sulit akibat perbukitan dan bebatuan terjal. Pembangunan terowongan juga dilakukan oleh para pekerja paksa sepanjang 875 meter yang memiliki 32 ruang kecil
api yang melintas di terowongan tersebut. Lalu pada tahun 1902, pemerintah kolonial Belanda mulai merencanakan pembangunan stasiun kereta api di Sawalunto. Pembangunan ini menyebabkan aliran sungai di Sawalunto yang ada harus dipindahkan ke area lain untuk mempermudah pembangunan rel kereta api. Stasiun ini memiliki fungsi vital dalam hal transportasi batubara, baik dari zaman kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Namun pada tahun 2003, stasiun ini sudah tidak difungsikan dengan alasan menurunnya jumlah produksi batubara di Sawalunto. Pada tanggal 17 Desember 2005, stasiun ini dikelola oleh pemerintah Kota Sawalunto untuk dijadikan sebagai museum kereta api kedua di Indonesia. Di museum ini dapat ditemukan beberapa koleksi benda perkereta-apian seperti jam stasiun, lampu sinyal, tebeng wesel, telepon engkol, dan berbagai macam benda lainnya. Namun, akibat kurangnya minat wisatawan lokal maupun asing pada museum kereta api ini, maka pada tahun 2008 pemerintah Kota Sawalunto mengembalikan salah satu koleksi yang menjadi simbol kereta api di Sumatera Barat, yaitu lokomotif uap seri E1060 yang lebih dikenal dengan sebutan Maitam. Lokomotif uap ini adalah lokomotif yang pernah beroperasi di kawasan Sumatera Barat hingga tahun 1982 dan pada akhirnya oleh pemerintah Indonesia dipindahkan ke Museum Kereta Api Ambarawa di tahun 1996. Lokomotif yang memiliki 5 roda penggerak ini difungsikan dengan menggunakan batu bara untuk menghasilkan tenaga uap. Saat ini Maitam telah beroperasi kembali menjadi kereta api wisata yang melayani perjalanan dari Sawalunto hingga Muaro Kalaban. Selain Maitam, dapat ditemui juga beberapa gerbong kuno, antara lain sebuah gerbong yang terbuat pada tahun 1921. Memiliki kapasitas penumpang 30 orang. Gerbong ini juga dioperasikan kembali menjadi kereta wisata bersama lokomotif uap Maitam. Sehingga masyarakat lokal dan wisatawan asing dapat menikmati perjalanan wisata seperti di masa lampau. Semua peninggalan yang berharga dari sebuah sejarah yang besar di Kota Tambang saat ini telah dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Sehingga masyarakat lokal dan internasional masih dapat melihat peradaban masa kejayaan tambang di Kota Sawalunto. Ya.
Butuhkan mah. Kan baru, Pak. Mungkin kita bebarengan Ibu. Bu. Oh, Ibu. Bu, kita mungkin bebarengan ceritanya ya, biar informasinya tersampaikan. Jadi selamat datang sebelumnya Bapak sama Ibu dari Riau. Mungkin di sini galeri informasi mengenai tambang batu bara di Sawalunto. Jadi nanti kalau informasi penambangannya kita bisa singgah, saya rekomendasikan ke lubang tambang Masuro. Kalau dapur umumnya atau tempat memasaknya kita bisa gali sejarah lengkapnya di sini. Kalau untuk pendistribusian batu baranya nanti kita singgah ke Museum Kereta Api. Jadi alhamdulillah Sawalunto ini sudah masuk ke dalam salah satu kota warisan dunia yang diakui UNESCO. Selain Borobudur, Prambanan, Hutan Raya, dan Pulau Komodo, yang kelima ada Sawalunto. Jadi di sini mungkin kita cerita di sini Central Koken atau dapur sentral yang dihadirkan di masa kolonial Belanda. Yang mana waktu itu di sini memasak buat makan 7.000 hingga 8.000-an porsi porsi makan buat makan pekerja tambang juga porsi rumah sakit di setiap harinya. Jadi kita lihat sini. Banyak yang bilang Sawalunto itu kota kuali. Jadi maksudnya bukan jualan kuali atau produksi kuali, tapi memang keadaan geografis kita kayak kuali. Ya, Hongkong di malam hari yang katanya Hongkong di malam hari dan Tekong di siang hari. Kita sekarang berada di sini, Museum Buddha Ransum. Oh iya. Central Koken atau dapur sentral di mana di sini memasak buat makan pekerjanya. Lebih kurang 200 meter dari lubang tambang Masuro ada museum udara, ada lubang tambang Masuro. Stasiun kereta api yang sekarang jadi museum kereta api. Ada Masjid Raya. Iya. Yang sebelum jadi masjid itu PLTU awalnya. Iya, PLTU. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, berawal ceritanya dari penemuan teknologi uap atau mesin uap di benua Eropa, sehingga bangsa-bangsa Eropa menyebar. Di tahun 1858, De Groot, seorang peneliti, menemukan batu bara, kandungan mineral batu bara di Sawalunto. Tapi ekspedisinya mentok, dilanjutkan peneliti-peneliti lainnya. Hingga di tahun 1868, Willem Hendrik de Greef mengulangi penelitiannya dan mengirimkan laporannya ke Batavia, ke pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia. Dan pada akhirnya si Hendrik tadilah yang diakui sebagai penemunya. Karena memang laporannya yang sampai ke Batavia. Jadi pemerintah kolonial Belanda pun meminta eksplorasi besar-besaran dilakukan di Sawalunto. Di tanah Minangkabau, tepatnya Sawalunto. Kalau kita nggak nyebutnya kan Sawalunto, kalau Belanda melabelkan dengan bahasa Sugar, kawasan Sugar, Swegar. Pemaknaan gula tadi bukan karena tebu, tapi karena batu bara. Kita punya batu bara kalori tertinggi di dunia, kualitas terbaik di dunia yang ditemukan di masa itu. Jadi kita kalau di Gudang Ransum kita bisa melihat salah satu teknologi uapnya. Kita sekarang berada di sini, di dapur umum. Di belakang bangunan ini ada dam castle atau tungku pembakaran, di mana di sini dibakar 5 tonan batu bara hingga lebih. Nomor 3 ini kettle besar yang diisi air. Otomatis ketika batu baranya terbakar, air dalam kettle ini menjadi tekanan uap panas, menguap dan disalurkan ke pipa-pipa uap. Yang hitam ini pipa uap. Lanjut ditransferkan masuk ke bawah museum. Di bawah lantai kita ini ada basementnya. Ya, naik ke pipa uap yang ada di lantai, yang sering nyandungin pengunjung itu. Nah, itu pipa uap asli. Nah, kita lihat. Nah. Seterusnya, Bapak, dilanjutkan ke kompresor pembangkit tenaga uap, baru nanti disebarkan ke ketel-ketelnya atau untuk kuali-kualinya. Mungkin sudah sering kemari atau pertama kali? Baru pertama. Nah, kita lihat di sini dulu, Pak. Sawalunto. Ada ketemu sawahnya tadi, Bu? Enggak, gimana Enggak. sawahnya? Apa arti kata Sawalunto itu? Sebelum Belanda masuk, ini kan ulayat Minang. Kalau di Minang, di adat Minang, laki-laki setelah balik itu
tidur di surau dan merantau kayak gitu kan. Dan anak perempuannya tetap hadir menjaga ulayat dengan pembagian ulayatnya masing-masing. Kebetulan saya andaikan, misalkan apabila seorang ibu memiliki beberapa orang anak perempuan, dia bakalan membagi ulayatnya. Kebetulan si anak pertama membatasi dengan pohon yang diberi nama pohon kubang. Dan anak yang lainnya ketika ditanya apa nama batasnya, belum tahu doh, kedagian nama apa. Belum tahu doh. Pertanyaan itu ditanyakan seterusnya. Jadi apa namanya? Namanya ko bate ko. Belum tahu namanya mak kita. Makanya dikenal dengan sebutan Lunto. Sawah ulayat orang Kubang yang dialiri sungai Batang Lunto. Versi pertama. Versi kedua, memang sebenarnya sawahnya orang Lunto. Nah, tahun 1880 kita lihat ya, bukit yang sama, hamparan sawah yang diputus aliran sungai. Karena penemuan batu bara tadi, berubahlah sedikit demi sedikit jadi tata kota, mulai dihadirkan pemukiman penduduk. Kalau Minang kan atapnya hijau, Bu. Ini kan sudah enggak. 1892 dipindahkan sungainya, dialihkan aliran sungainya. 1892, jangka waktu 12 tahun. Dipersempit sungainya. 1900 hilang sungainya. Ya. Sekarang di tahun 1900 dibangunlah PLTU. Tapi sayangnya efek dari Sungai Paralen tadi, debit air berkurang sehingga sulit menggerakkan turbin. Dan pada akhirnya PLTU ini pun dipindahkan ke Sentral Salak. Dan bangunan ini disulap jadi masjid. Menara masjid yang tinggi itu aslinya terobong asal PLTU. Batu bara dan eksplorasi dari Sawalunto pastinya butuh pendistribusian. Akhirnya yang tadinya aliran sungai, mereka timbun dan mereka buat jalur rel. Sekarang di sini hadir Museum Kereta Api. Ada ketemu kantor PTBA tadi Bapak? Ada. Kantor PTBA itu aslinya sungai. Nah ya. Jadi kalau ditanya mana sawahnya, nggak ketemu. Dia di pusat kotanya atau di kawasan Sugarnya nggak ketemu lagi. Karena kota ini bisa dikatakan kota yang terlahir karena tambang. Karena dulunya ini bukan kota atau daerah, cuman tanah ulayat yang digarap jadi sawah gitu. Sawah ya. Mungkin kita bisa geser kemari Bapak. Saya terkurung sama kabel jadinya nih. Ya, yang A ini kita sekarang berada di sini, ya kan? Tadi Bapak, adik-adik saya beli tiketnya di sini ya. Sentral Kauken, dapur sentral yang dibangun pembangunannya bertahap ya, nggak langsung maklek kayak gini. Dulu masih bangunan kecil kayak catering. Jadi eksplorasi besar-besaran yang diminta pastinya butuh pendistribusian, pastinya butuh tenaga. Akhirnya dibawalah kriminal politik atau tahanan politik dari semua tahanan Hindia Belanda ke tanah Minangkabau, tepatnya Sawalunto. Terjadilah percampuran etnis di sini yang pada akhirnya melahirkan tatanan bahasa baru, tatanan budaya baru. Yang orang sini mengenal dan menyebut dengan bahasa Tansi. Bahasa Tansi atau budaya Tansi. Tansi itu kalau dimaksud sebenarnya itu singkatan Pak, singkatan dari tahanan besi. Tapi orang gini kan, orang mana tuh orang Tansi? Seakan-akan menyebut atau mengibaratkan Tansi itu penjara. Sebenarnya Tansi itu singkatan tahanan besi. Jadi kita bayangkan ya, ibu ini misalnya ini orang Tegal, adik ini orang Batak, terus ada Tionghoa. Kalau ketemu pastinya berisik tapi sulit komunikasi. Karena sulitnya interaksi, akhirnya nenek moyang kita registrasi di lengan. Di tiap lengan mereka dibuat nomor. Dan apabila mereka meninggal, batu nisannya cuma dicatat dengan nomor. Jadi intinya percampuran etnis membawa percampuran keyakinan, percampuran budaya, percampuran mitos. Mitos yang sangat kental di masa itu mitos tumbal. Juga percampuran masalah. Masalahnya di mana? Masalah komunikasi tadi pastinya. Jadi di tengah perbedaan itulah Belanda masuk dengan iming-iming serta provokasinya. Belanda masuk ke tengah Parewa. Parewa itu tokoh, preman, orang Baga dari masing-masing etnis kita. Mereka masuk dengan iming-iming serta provokasinya. Yang bisa membantu eksplorasi ini dijamin makannya, tempat tinggalnya, hidupnya. Otomatis nenek moyang kita berlomba-lomba adu kesaktian, adu jilat-menjilat buat jadi mandor. Jadi yang nyiksa Indonesia di masa itu siapa? Bukan Belanda.
Dan pribumi kita pun dulunya tanpa mereka sadari ini adu domba karena sulit komunikasi tadi ya. Jadi di masa perintisan saya golongkan ketiga masa perintisan ketika masih kriminal politik yang bekerja. Ini bangunan ini masih kecil, masih bisa dikatakan kayak catering, kayak bedeng aja. Ketika eksplorasi batu bara meningkat, pemerintah kolonial Belanda meminta secara besar-besaran eksplorasi ini dilakukan. Dihadirkanlah di masa itu orang kontrak. Ada istilah kontrak jiwa 3 tahun. Mereka dikontrak selama 3 tahun dan menerima upah walaupun minim. Bedanya dengan orang kriminal politik, kalau kriminal politik bekerja tanpa upah. Mereka bekerja karena masa hukuman. Jadi yang tadinya bedeng sedikit demi sedikit pembangunannya dilakukan bertahap dan di puncaknya tahun 1921 hadir Dampkessel atau tuku pembakaran made in Jerman, pabrikan Rohren yang sudah hadir tahun 1894. Kenapa ada cerita Jerman di sini? Belanda itu kerjanya tersistem dalam artian seperti gambar-gambar yang di sini ya, arsip-arsip yang di sini itu bukan Belanda secara langsung yang mendokumentasikan, tapi Belanda memihak tigakan. Nah, jadinya yang bahasanya gini ya, yang ahli taman ya taman, ahli masak ya masak. Bagian ahli masak mereka tenderkan dan pemenang tendernya dimenangkan Ernest Tionghoa. Bukan Belanda yang masak di sini. Pimpronya Ernest Tionghoa. Jadi ada masa perintisan ketika semuanya masih manual, masih kriminal politik. Ada masa kejayaan sudah semi mekanis atau pakai lori, udah nggak pakai tangan langsung, Mbak. Atau masa full mekanis sudah pakai mesin semuanya. Dan yang terakhir masa merosot. Masa merosot terjadi ketika kedapatan korupsi beras dari pihak Belanda. Kebetulan ternyata Belanda pun korupsi nih ceritanya nih. Jadi di sini sentral kokennya, teknologi uap atau mesin uapnya di sini. Dampkessel, pabrikan Rohren Jerman yang sudah hadir tahun 1894 dan lakukan pembangunan di sini kelarnya tahun 1921. Rumah jagal atau rumah pemotongan hewan. Walaupun mereka bekerja, tetap makanannya diperhatikan karena Belanda memanfaatkan tenaga nenek kita di masa itu. Yang D itu pabrik es tertua kedua di Sumatera Selatan Padang. Ada pabrik es juga ya? Ada Pak. Yang D ini Pak. Jadi di sanalah diciptakan dibuat es balok buat pengawet ikan kah atau lain sebagainya lah gitu. Kulkas. Jadi yang E itu tempat penyimpanan makanan basah seperti sayuran. Yang G itu gudang padi. Sebentar Pak, HP saya tinggal. Sebentar ya. Handphone saya tinggal ini aja. Di tahun 2005 dihadirkan nih objek dan kita kumpulkan lagi koleksi-koleksinya. Ini ada hibah dari masyarakat, ada juga ganti rugi Pak. Asli. Terakhir kita jemput di Sule Aye, Solo. Oh, mana? Ini bagian ini kan ada tiga lapis nih. Terakhir dijemput ada dari Solo. Kenapa kok di sana deh? Sudah tersebar Ibu. Tersebar gini ini. Tahun 1945 kan kita merdeka proklamasi. Tapi tentara NKRI disebarkan ke Nusantara kita karena Belanda mau masuk lagi. Sampai mulai aman, mulai stabil. Semua peninggalan penjajah dipulangkan ke negara, itu kata Pak Soekarno. Ternyata mulai tumbuh tuh organisasinya dan partai politiknya. Kebetulan di masa itu ekonomi masyarakat tidak merata. Jadi hayo kemari tanda tangan kami kasih sembako. Tapi nggak taunya saat meledaknya peristiwa G30 SPKI, semua yang ada namanya ditangkepin. Ada yang lari, ada yang dibunuh kabarnya. Dan anak cucunya pun dicekal untuk kerja. Ini tanpa mereka sadari, ini berbanding terbalik sama cerita komunis yang ada di luar ya. Kalau di sini nenek moyang kita tidak tahu menau, cuman karena butuh makan. Ya. Jadi akibat dicekal kerja pun ekonomi masyarakat kacau, penjarahan di mana-mana terjadi. Makanya koleksi kita tersebar. Jadi ini sebagian yang bisa kita selamatkan. Dulunya ada banyak. Jadi belum seutuhnya di sini nih Bu, sebagian baru nih Bu. Ya. Tekanan uap panas dilepaskan dari situ, disalurkan kemari.
Nanti ke tiba di mari, muter-muter di sini, ngubang-ngubang di sini. Terkonduksikanlah ke dalam. Di dalam sini ada 100 kg beras. 100 buat makan. Jadi sebanyak apapun nggak akan kosong karena tekan lama panas mengkonduksi. Kayak dispenser. Kayak rice cooker. Kayak apa? Rice cooker. Rice cooker, Nah, jadi kalau ada pembuangan uap panasnya ada di sini kerannya, Bu. Lubang kerannya. Saya bingung ini ada tenaga kabel takut, Bu. Canggih dari dulu orang Nah, lihat dah. Ya. Itu ada kerannya dulu, Bu. Dan ini pun berlapis. Di sini, Bu, ini langsang nih buat ngukus sayuran atau daging. langsang. Kita lihat di sini backgroundnya membuat sarapan buat makan pekerja tambang juga pasien rumah sakit. Ini kan 10 Ibu atau ketan, Bu. Jadi Belanda dulu mendoktrin atau menghadirkan trik pembodohan di sini. Oh, bodoh. Gini. Nenek moyang kita diajarkan sarapan ketan. Ketemu ya sampai sekarang makan goreng pisang juga ketan, Pak. Ya. Makan jelupis, makan buah ketan hitam gitu kan. Kenapa dibilang trik pembodohan? Ketan itu di lambung kita proses pencernaan kita lambat. Proses pencernaan kita lambat, otomatis rasa laparnya lama. Trik penghematan terjadi di sini. Nah. Kita lihat gambar di belakang, itu ada anak-anak. Jadi buat kriminal politik makanannya diantarkan ke bedeng-bedengnya. Kalau buat orang kontrak yang masih bujangan makan di sini. Buat orang kontrak yang sudah berkeluarga, istrinya yang menjemput bahan mentah kemari. Dan anak-anak, bagi anak-anak mereka yang mau membantu di sini, diupahlah sepiring nasi. Dan makanannya pun dulunya diperhatikan. Maksudnya kalau kita sekarang makan asal-asalan nih. Berapa karbohidratnya, berapa kalorinya, berapa protein yang dikonsumsinya. Ada 3 shift waktu kerja di masa itu di 10 titik pintu lubang. Luntur 1, luntur 2, luntur 3, lubang panjang, waring 1, waring 2, duren 1, duren 2, duren 3. Jadi pastinya berbeda porsinya nih, Pak. Bukan berbeda porsinya, berbeda menunya maksudnya. Porsinya sama 1375 gram nasi. Cuman buat proteinnya pastinya dibedakan. Karena kalau malam hari pastinya suhu udaranya dingin, jadi butuh kalori yang lebih. Pada dasarnya, pada prinsipnya memang pembodohan aja. Min plus, Pak. Jadinya jatuhnya min plus. Min plus itu kenapa dikatakan min plus? Dikatakan trik pembodohan, tapi nenek moyang kita yang tidak paham komunikasi ya, bercerita tentang komunikasi. Sudah antara mungkin ada yang paham bahasa Inggris, ada yang paham bahasa Belanda, yang tidak paham itu gampang diadu domba gitu kan. Jadi awal masalah ini bukan di sini. Awal masalah itu komunikasi, uang dalam artian tahta dan harta, psikologi yang merusak. Gini. Nenek moyang kita misalnya bapak saya Belanda, bantu eksplorasi kami jamin makan Anda, tempat tinggal Anda, hidup Anda. Saya hadirkan kekuasaan untuk Anda. Tahta, harta dan tahta. Komunikasi. Jadi kalau kita punya masalah di komunikasi, solusinya satu, komunikasi. Kita nggak paham nih masalah komunikasi bahasa Inggris, kita pahami bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris, kita komunikasi. Ketika ada masalah dengan uang, solusinya apa? Uang. Kita ada utang, bayar kita. Karena itu intinya yang merusaknya. Dan ini kenapa ada yang bersyarat dengan Tionghoa atau Chinese? Memang karena pemenang tendernya Ernest Tionghoa kita. Keramik ya. Ibu, Pekanbaru di mananya? Kota. Asli. Enggak, kamu kan orang sini. Orang Solo. Solo. Kacang. Enggak, kunci. Bapak juga orang Solo. Enggak. Saya Tapanuli, tapi lahir di Pekanbaru. Jadi Sawalunto ini bisa dikatakan Indonesia kecil. Udah nggak dibilang area Sumatera Barat, tapi bukan orang Minang tok isinya. Oh iya. Ya, saya pribadi lahir di sini. Kalau dari ibu, buyut perempuan saya orang Madiun, buyut laki-laki saya orang Madura. Kalau dari bapak, atuk kurang orang Melayu, orang Pekan.
Tanjung Datuk tuh kampung gua gitu. Iya. Ah, Orang Melayu tuh. Melayu. Nenekku orang Kacang Solo. Jadi kalau ditanyakan suku apa ya? Indonesia kita bilang. Suku Indonesia. Indonesia. Karena kalau bercerita ini Sawalunto ini sudah komplit. Saya punya istri, punya orang rumah Sunda, Batak, Minang. Lengkap semuanya. Mungkin kita bisa geser kemari, Bapak. Mana boleh? Jadi ini orang Madiun. Ini dari ibu. Mungkin di sini ada ibu, kita sekalian menerangkan ceritanya. Ini foto William Hendrik de Graaf, arkeolog arkeolog peneliti terakhir yang laporannya sampai ke Batavia. Yang diterima ya? Ya, karena sebelumnya peneliti awalnya seperti de Groot nggak sampai laporannya, laporan finishingnya semua mentok. Kalau ini terselesaikan sama dia. Dan menemukan kandungan batu bara yang dengan kalori cukup tinggi dan lapornya sampai ke Batavia. Meninggal di usia 32 tahun, hanya terbawa air besar, dan mayatnya ditemukan di daerah Sejunjung, Seloke. Jadi batu bara eksplorasi nanti mereka distribusikan sampai pelabuhan Eemhaven atau Teluk Bayur. Ini Zerman, penggagas seluruh kereta api dari Padang Sawalunto. Zerman juga penggagas PT Umbilin, dan Zerman juga penggagas ITB, Institut Teknologi Bandung. Dia juga pemimpin awal Umbilin. Proses pembuatan terowongan yang menghubungkan Sawalunto dan Murukelaban, yang panjangnya 875 meter per 1 kilo. Ini kelarnya, ini siapnya. Ini PLTU, yang awalnya PLTU ya sekarang sudah dirombak jadi masjid. Jadi kalau ketemu masjid raya yang menaranya tinggi itu, aslinya terowongan asal PLTU itu, Pak. Iya, tinggi kali terowongan kan? Jadi, terowongan kan? ya, jadi budaya orang Sawalunto kan kalau mau Idul Fitrian kan rehab rumah, rehab masjid gitu kan, budaya kita. Kebetulan tahun 2007 itu waktu melakukan perehaban masjid, pekerja bangunan nemuin ada bunker dalam bawah tanah, dan menemukan mortir-mortir yang masih aktif. Kita amankan, kita buang misiunya, selongsongnya kita simpan, kita pajang. Kita identifikasi, ternyata itu mortir yang dilucuti atau disembunyikan nenek moyang kita, yang tujuannya suatu saat untuk berontak. Itu versi pertama. Di versi kedua, di buah PLTU ini sebenarnya memang ruang perakitan mortir. Sekarang di sini ada tulisan Sawalunto, Pak. Apa? Sawalunto. Di puncak Polan namanya, ada tulisan Sawalunto kalau ketemu tadi. Yang tadi tuh, ada ketemu tadi? Ini puncak Polan, ini puncak Polan, ini puncak Polan, sama ya? Angle-nya. Ini foto-foto ini pun mereka pihak ketigakan, bukan mereka secara langsung yang mendokumentasikan. Kita lihat yang tadinya sawah, silakan di foto Bapak, bisa Pak. Yang tadinya sawah, sedikit demi sedikit dipersempit, berubah jadi tata kotanya, hilang sawahnya. Nah, ya kan. Jadi ini mortir yang di sini Pak. Ini selongsongnya, selongsong yang kita pajang. Karena misinya sudah kita amankan, sudah kita buang. Ya, ini mortir-mortir yang ditemukan di buah masjid tadi, Bu. Di buah PLTU tadi. Kita lihat di sini, ini batu nisan. Ini batu nisannya. Jadi nenek moyang kita dulu kalau meninggal di permukaan, mereka dikuburkan, tapi bukan nama di batu nisannya, tapi nomor registrasi yang tadi. Singkat ceritanya gini, kan dulu kan ada 3 shift waktu kerja dan 10 titik pintu lubang utama. Setelah sarapan diarah ke masing-masing pintu lubang di awal waktunya, dibuka rantainya, diabsensi sesuai registrasi, turun di awal waktu dan naik lagi selesai kerja. Masalahnya yang awal turun belum tentu naik pada akhir. Mungkin 5.000 turun, enggak 5.000 naik dia. Mungkin ada yang kelelahan, ada yang keletihan atau kekurangan oksigen di dalam, atau memang kena siksa. Konon ceritanya sengaja dibiarkan meninggal buat jadi tumbal. Bukan bercerita tentang mistis atau klinik, itu budaya yang masih kita temui sampai sekarang kan. Saya contohkan kayak orang berdiri kuda-kuda rumah zaman sekarang nih, atau naik rumah baru, motong ayam, darahin ya kan. Itu tumbal loh. Keyakinan syirik yang sayangnya masih dibudayakan sampai sekarang. Kita lihat sini. Jadi ini yang kita dulu, nanti ke Gerbang Basuro ya Ibu ya.
15 meter dari permukaan ada level 1. Turun 15 meter dari level 1 ada level 2 dan level-level berikutnya. Kalau sekarang lubang Basuro sudah dicor pakai janjang. Kalau dulu masih lantai tanah yang licin. Jadi nenek moyang kita dulu, maaf nih kalau sudah di level 3 atau level-level jauh, kalau ingin buang air nggak mungkin naik lagi. Karena ketinggian asli lubang itu lebih kurang sebau saya. Trik orang Belanda apabila susah berdiri pastinya sulit untuk lari. Jadi sulit turun, sulit juga naik kita. Kalau ingin buang air nggak mungkin naik jauh-jauh kan, pasti buang di TKP. Masalahnya sekarang yang kerja sayangnya bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Terjadilah percampuran bakteri yang pada akhirnya jadi penyakit. Jadi banyak nenek moyang kita di masa itu yang bekerja tanpa APD, tanpa alas kaki, dan mereka banyak kena penyakit cacing tambang, penyakit kolera atau kusta. Bahasa penyakit kusta tadi, kabarnya, ceritanya ada ruang penyembuhan katanya di daerah di atas rumah sakit. Tapi itu bukan ruang isolasi, itu ruang pengasingan kalau bahasa saya. Karena tidak ada ya pengobatan, belum ada ketemu obatnya di masa itu. Mungkin kita bisa ke situ, Pak. Ribet ya begini ya. Ini lasuang injak, ini replika, itu yang asli. Lasuang injak. Oh, langsung injak ya. Mengubah beras jadi tepung, mengubah ketan jadi tepung. Buat untuk mungkin buat lepat atau yang lain ya, Bu. Naik aja, Dek. Mau dicoba naik aja. Sama dulu ada nih. Ini replika nih. Naik aja, Bu. Langsung nih. Nombor kayak gini. Iya. Ini langsung injak. Itu Kan, Bang? ini replika. Ini replika, itu yang asli. Itu yang aslinya, Dek. Yang asli ya? Ya, Pak. Di kampung ada dulu, Bang. Ada, Bu. Kita keluar. Yuk. Apa nih roti? Ini kira-kira replika makanannya. Kita buat semirip mungkin, tapi dengan ukuran atau skala yang berbeda. Nggak mungkin ya, makan kalau sebesar ini dendengnya, Bu. Sebesar ini rendangnya, tekor nih rumah makannya. Tapi ini kan sengaja dibuat skala, biar nggak orang. Banyak juga pengunjung yang tertipu. Masih jaga ya makanannya, bukan, ini replika. Itu, Pak, di depan kita tuh dulunya tempat penyimpanan makanan basah seperti sayuran. Sekarang kita hadirkan etnografi di situ. Yang di situ, Bu, Ombilin Mining Heritage itu dulunya pabrik es tertua kedua di Sumatera setelah Padang. Lengkap. Ini dah pabrikan Rohren tahun 1894. Pabrik apa? Pabrikan Rohren Jerman. Pernah beli kecap bangu sejak tahun sekian kan? Ini pabrikan Rohren sejak tahun 1894. Dan dihadirkan seperti cerita tadi, Belanda tersistem. Bagian bagus untuk logam mereka serahkan ke Jerman, bagian terkhusus untuk masak mereka serahkan ke Tionghoa. Kalau Indonesia kan gitu, Bu. Selagi bisa sendiri, ngapain dikasih orang kan? Tapi mereka dulu nggak tersistem. Mereka serahkan ke ahli-ahlinya. Kita lihat di sini. Persisten ya kerja Belanda. Iya, Pak. Mau ngeliat ke dalam sistem pembakarannya? Ini Bapak kusut nih. Karena dibawa-bawa. Bawa tuh. Atau kita masuk lah biar lebih jelasnya. Kita sini, Pak. Gak apa-apa. Di sini batu bara dibakar. Pastinya disekop dari luar ya, Bu. Ketika batu bara terbakar, ini kettle besar ini ada 2 di sini, 2 di samping, dan ada kettle cadangan di belakang. Diisi air dari belakang, ada jenjang tuh, Bu. Itu masih ada kettle. Ini kettle nih, Pak. Oh iya. Diisi air dari belakang. Terus ini bukan ventilasi, dulunya pipa uap yang melintang kemari. Cuman habis dijarah. Pipa. Jadi dulunya ketika air tadi menjadi tekanan uap panas, disebarkanlah ke pipa-pipa uap. Dan pipa uap inilah meneruskan masuk ke dalam.
Jadi ventilasi lo ininya. Bukan jadi ventilasi, karena habis dijarah, Bu. Sejarah orang. Jadi ini pabrikan Roren. Di balik cerita miris tadi, buat adik-adik, pasti ada hikmah atau keilmuan yang bisa kita angkat, ya. Gak semuanya. Pasti ada cahaya di tengah kegelapan. Kalau kita nggak tahu. Kita lihat peninggalan mereka. Bahwasanya mereka sebelum memulai konstruksi bangunannya, pertama kali mereka perhitungkan itu kualitas dari material. Beda loh bata kita sama bata mereka. Kualitasnya Pak, kerasnya Pak. Keras lagi. Dan kalau kita sekarang bikin rumah pakai rangka, pakai tulangan, pakai besi, mereka enggak. Mereka sistem salam. Salah nih. Salam tuh gini Pak. Ani ngadep sini nih Pak. Nanti ngadep sini lagi. Saling mengikat, saling menjepit. Iya. Kalau kita sekarang bikin rumah, setelah di finishingnya bikin drainase ya, bikin parit, ya gitu kan. Kalau mereka dulu enggak. Yang pertama kali mereka perhitungkan tuh lempengan tanah, air resapan. Di mana lempengan patahan mereka hadirkan penyangga bata. Di mana lempengan bergerak mereka hadirkan penyangga batu air. Di bawah pondasi itu Pak. Seterusnya kalau kita sekarang instan, beli semen, beli pasir, super air kan. Kalau mereka dulu meracik Bu. Kalau pasirnya pasir sucian, udah tidak ada unsur tanahnya. Ibaratnya gini ya, pasir dompeng orang apa Pak? Emas Pak, nambang emas di sungai misalnya. Kalau diletakkan ke celana lepis itu berdarah itu. Nah ninggalin udah tuh. Udah bersih kan? Sama kayak batu-batuan kecil. Terus campuran kapur, juga campuran tanah merah. Dan kabarnya ada komposisi putih telur di sini. Ini kan kabarnya. Ngelem ya? Ya, ceritanya. Dan makanya sempat waktu gempa di Mentawai, Padang Pademan hancur tuh. PT Semen Padang sempat kemari survei kenapa sih Sawalunto aman, sedangkan di bawah Sawalunto ini rata-rata lubang. Di bawah musim kita tuh ruangan. Di bawah jalan kita nih lubang. Di bawah aspal Sawalunto ini rata-rata lubang loh. Kenapa? Apakah karena mitos tumbal atau konstruksi bangunan? Usut punya usut, akhirnya kita menyimpulkan ini konstruksi bangunan. Karena bukan mengatakan Semen Padang nggak bagus. Kadang permainan tender proyek ya Pak. Yang tadinya 10 gerobak 3 sak dibikin 2 sak gitu kan. Lepas ya. Enggak Pak. Ini batu nisan yang bisa kita selamatkan. Dulunya kan ada banyak nih Pak. Jadi waktu kita tahun 2005 kita kumpulin di masyarakat, ada yang dijadikan pagar, ada yang dijadikan anak tangga, dan ada yang sengaja dipecah buat ngambil logamnya Pak. Ada Pak. Besi itu Pak. Besi itu Pak. Jadi itu kita selamatkan, kita kumpulin lagi, kita pajang di sini. Kalau bapak senangkan ada tadi, kita kira enak lagi. Kalau ada bapak senangkan itu terima. Tapi kaki dia tak kuat. Bapaknya di mana Bu? Kampung. Saya suka di sejarah ini. Jadi kalau singgah ke museum buat adik-adik memang cerita yang kita tinggal. Apa yang dibawa pulang dari museum? Cerita, ilmu gitu. Mungkin kita bisa geser ke depan. Atau mau foto dulu di sini, Bapak masih vlog. Atau saya bantuin foto. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Kita stop dulu ya Pak. Tekan dulu ya Pak. Kenapa bisa turun naik? Sedangkan anginnya stabil. Itulah anginnya stabil. Kenapa turun naik? Karena ketika ini mati, udara di atas pun mendorong. Udara tekanan tinggi bakal menekan tekanan rendah. Saya bingung mau saya bisa memvisualisasikan kita. Jangan fokus dengan satu pintu tertutup. Ini ilmu maling ya. Jangan fokus sama satu pintu tertutup. Cari pintu lain. Kalau kita fokus sama satu pintu tertutup, ketangkap kita. Cari.